Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Dini Indria di YouTube channelnya Dini Indria. Pada video kali ini aku mau share ke kalian beberapa pertanyaan yang masuk ke aku atau sering orang-orang tanyakan sama aku gitu ya. Kayak diantaranya, Din, aku tuh sering sholawatan, tapi kok keajaibannya tuh nggak datang-datang gitu. Yang aku sholawatan tuh kok nggak kejadian seperti apa yang kamu ceritakan di video kamu gitu. Sebenarnya sholat aku tuh diterima nggak sih, Din, gitu. Terus biasanya kamu sholawatan tuh sambil ngapain? Sambil tiduran boleh nggak sih? Sambil nonton TV tuh boleh nggak sih? Gitu. Nah, untuk tahu lebih jelas ceritanya, tonton videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, di sini aku mau disclaimer dulu bahwa aku itu sering mengajak kalian sholawat, aku sering membuat video sholawat, bukan berarti aku itu lebih baik dari kalian, bukan berarti aku itu lebih soleh dari kalian. Aku tuh bukan sekelas Habib, aku tuh bukan ustazah, bukan teman-teman. Aku tuh bukan di sini tuh bukan ceramah. Itu teman-teman, aku tuh bukan ceramah, tapi aku tuh hanya sekedar sharing atas sesuatu yang bermanfaat yang pernah aku dengar, yang aku ketahui dan sering aku amalkan, yang menyebabkan segala doa-doa aku terkabul gitu teman-teman. Kalian juga bisa cari referensi lain di YouTube tentang sholawat, diantaranya dari Habib Novel Alaidrus atau Wirda Mansur atau Yusuf Mansur, atau kalian bisa kepoin Instagramnya Mas Aldila Dharma di sana yang yang berjuang membumikan sholawat, yang juga banyak testimoni tentang salawat gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman aku. Yang pertama, Din, aku tuh sering ngamalin salawat, tapi kok aku nggak ngerasain seperti yang kamu rasain gitu. Doaku kok susah banget gitu terkabulnya. Aku tuh udah cari-cari di YouTube seperti yang kamu sarankan. Aku udah ngamalin amalan-amalannya yang diperintahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur, Habib Novel Alaidrus gitu. Tapi hidup aku kok gini-gini aja gitu. Melarat, makin susah, masalah banyak gitu. Nah, di sini aku mau jawab. Kata Habib Novel Alaidrus, kalau doa kita ingin dikabulkan, mintalah dan jangan tunggu. Mintalah dan jangan tunggu. Mintalah tapi jangan diangan-angankan. Mintalah tapi jangan diharap-harapkan. Aku tuh udah salawatin motor, aku tuh udah salawatin mobil, tapi kok Allah tuh nggak ngabulin doa-doa aku. Aku tuh udah salawatin biar IPK aku tinggi, tapi kok IPK aku biasa aja gitu. Aku tuh udah salawatin biar aku tuh banyak uang, tapi uangku segini-gini aja gitu. Nah, kata Habib Novel Alaidrus, kita itu minta tapi jangan diharapkan, tapi jangan diangan-angankan, karena salah satu terkabulnya doa itu adalah modal yakin. Salah satu terkabulnya doa itu adalah dengan modal yakin. Nah, kalau kita masih bertanya-tanya, kok sholat aku nggak dikabulkan ya? Kok doa-doa aku nggak dikabulkan ya? Kalau seperti itu, berarti teman-teman masih meragukan. Kalau seperti itu, berarti teman-teman masih belum yakin sama sholawat yang biasa teman-teman dawamkan. Kalian itu harus yakin atas apa yang kita inginkan. Jangan juga berpikir, kok lama sih, kok belum dikabulkan juga sih. Nah, yang itu tuh salah, seperti itu salah. Ya udah, kita tuh sholawatan aja, sholawatan dengan yakin, sambil kita minta sholawat, sambil kita minta gitu. Tapi jangan ngarep, ya udah sholawatan aja, minta sama Allah sehari mau 20.000 kali minta, itu nggak apa-apa. Cuma kita pertama itu, agar doa terkabul itu harus yakin. Kita harus yakin bahwa Allah itu mendengar. Kita harus yakin itu aja dulu, kalau Allah itu mendengar segala doa-doa kita. Nah, kemudian kita minta, tapi
jangan diharapkan teman-teman seperti itu. Kita harus yakin juga Allah itu pasti mendengar sholawat-sholawat kita. Allah itu pasti mendengar segala doa-doa kita, mendengar segala rintihan kita. Allah itu gak pernah tidur, Allah itu maha mendengar. Tapi Allah mengabulkan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan gitu teman-teman. Mungkin sekarang contohnya aku tahun 2020 aku tuh pengen mobil tapi menurut Allah aku tuh belum butuh mobil gitu, tapi Allah tuh memberi aku beberapa yang aku butuhkan di luar di luar nalar aku gitu. Tapi Allah maha tahu apa yang aku butuhkan, maka Allah langsung kabulkan segala kebutuhan aku. Seperti hal-hal sederhana, aku tuh di kosan tuh pengen karpet, terus aku tuh lihat-lihat Shopee sholatin karpet, ya langsung ada kan, aku langsung dikasih sama nenek aku gitu. Aku pernah cerita di WhatsApp aku, barangkali teman-teman ada yang WhatsAppnya sekontak sama aku gitu. Kalau kalian mau sesuatu yang besar, nggak mungkin perjuangannya itu kecil gitu. Kalau kalian mau sesuatu yang besar, perjuangannya pun pasti besar. Misalkan kalian sekarang ingin rumah, ingin punya usaha, pasti kalian itu perjuangan sholawatnya itu harus lama, dan modal yakinnya itu harus yakin banget. Usahanya juga kalian itu harus dibarengi dengan usaha gitu. Nanti Allah itu hanya memudahkan, Allah itu hanya membukakan jalan, Allah itu hanya membersamai kita dalam segala usaha-usaha yang kita jalankan untuk nantinya mendapatkan sesuai yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi kalian itu bersalawat itu harus yakin tapi dengan meminta gitu, jangan ragu, pokoknya yakin aja sama Allah. Allah aja menghidupkan kita, masih memberi kita napas sampai saat ini, memberi semua makhluk di bumi ini kenikmatan, masih bisa berjalan, masih bisa berusaha. Masa sih mengabulkan doa kita aja yang kita cuma misalkan ingin rumah yang di mata Allah itu kecil, tidak ada apa-apanya, mudah bagi Allah. Masa sih sulit bagi Allah? Aku percaya semua itu mudah asal kita yakin sama Allah, teman-teman. Kemudian aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang kedua, yaitu boleh nggak sih ngamalin sholawat itu sambil tiduran? Boleh nggak sih sholawatan itu sambil nonton TV, sambil ngobrol gitu? Nah teman-teman, di sini sholawat itu bukan sesuatu yang ada aturannya seperti sholat gitu kan ya, banyak aturannya harus gini harus itu. Sholawat itu enggak, sholawat itu bebas di mana aja, asal jangan kita sholawatan di toilet, jangan sholawatan di WC gitu. Kita bisa sholawatan sambil apa aja, yang penting hati kita itu terkoneksi sama Allah. Nah tapi ibaratnya kita tuh mau ketemu sama presiden, masa baju kita itu seksi, masa baju kita itu ala kadarnya, masa gak ada adabnya gitu, masa ngomong ke presiden itu ceplos banget gitu, presiden gitu. Nah pasti ke seorang presiden aja kita pasti datang dengan baju yang rapih, dengan keadaan yang bersih, dengan kata-kata yang telah dipersiapkan. Nah di sini juga lebih baik aku sarankan ketika kita melakukan sholawat itu minimal untuk perempuan itu harus menutup aurat gitu, jangan sholawatan dengan keadaan maaf ya seksi gitu. Nah kita itu harus sholawatan dalam keadaan menutup aurat. Lebih baik banget sholawatan setelah selesai sholat gitu. Karena apa? Karena selesai sholat itu kita tuh masih mempunyai wudu, dalam keadaan berwudu gitu, masih ibaratnya masih wangi lah gitu ya. Jadi koneksinya itu kayak lebih dekat aja gitu. Tapi dianjurkan juga kok, nggak apa-apa kalau kalian mau sholawatan sambil nonton TV gitu. Nonton TV
tapi hati kita sholawatan. Atau sambil berkendara juga hati kita sholawatan. Lumayan kan tuh berkendara beberapa menit, kita di jalan tuh sambil sholawatan aja, sambil ya fokus berkendara, tapi mulut tetap sholawatan gitu. Itu sih cara yang paling sering aku pakai, soalnya kayak kan kalau sendiri berkendara itu sepi gitu ya. Nah kalau sambil sholawatan itu kayak kita ngerasa ditemenin aja gitu, kayak kita tuh minta perlindungan sama Allah gitu teman-teman. Jadi aku simpulkan kenapa salawat-salawat yang biasa kalian dawamkan itu belum terjawab atau belum Allah kabulkan. Yang pertama, kalian itu harus yakin, harus salawat sambil minta, jangan diangan-angankan. Terus yang kedua, kalian itu barangkali sering salawatannya dalam keadaan tidak menutup aurat. Kali ini coba kalian salawatnya sambil menutup aurat. Bisa juga sambil pakai mukena kalau untuk perempuan gitu. Nah kemudian pokoknya di sini kalian kuncinya harus yakin, yakin, yakin sama Allah. Sampai di sini dulu video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa sertakan di kolom komentar ya teman-teman. Dimaafkan apabila kata-kataku masih berbelit-belit atau ada yang salah dalam penyampaiannya, karena di sini aku masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.